Selamat siang teman-teman semuanya. Materi pembahasan kita pada hari ini adalah perkreditan dan pembiayaan yang telah disusun oleh kelompok 6 mata kuliah hukum bisnis dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki. Sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 6. Yang pertama adalah Alfira Zahira Hakim, yang kedua adalah Ayu Eka Suci, dan yang ketiga adalah saya sendiri, David Lumban Tobing, dan yang terakhir adalah Tasya Salsabila Bruto. Nah, sebelum masuk kepada materi pembahasan, berikut adalah topik-topik dari perkreditan dan pembiayaan, yaitu ada definisi kredit, yang kedua adalah jenis kredit, dan yang ketiga adalah perjanjian kredit, dan yang keempat adalah jaminan dan agunan, dan yang kelima adalah definisi lembaga pembiayaan, dan yang keenam adalah jenis lembaga pembiayaan, dan yang ketujuh adalah peran lembaga pembiayaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, kita akan masuk kepada materi yang akan dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Nah, yang pertama, apa sih itu kredit? Berdasarkan pengertian kredit menurut undang-undang, perbankan adalah suatu proses penyediaan dana ataupun tagihan yang dapat dibersamakan yang dibuat melalui persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dan pihak peminjam. Kewajiban peminjam adalah mengembalikan pinjamannya tersebut dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunga. Kredit adalah fasilitas keuangan atau finansial di mana individu maupun badan usaha bisa meminjam dana dalam jumlah tertentu yang akan dipergunakannya untuk membeli suatu produk maupun memenuhi kebutuhan. Pinjaman dana tersebut nantinya akan dikembalikan oleh peminjam atau debitur dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian ada jenis-jenis kredit. Yang pertama menurut tujuannya, 1. Kredit modal kerja atau KMK, dan yang kedua ada kredit investasi atau KI. KMK diperuntukkan sebagai fasilitas untuk pemenuhan inventory, sedangkan KI diperuntukkan sebagai pembiayaan investasi. Lebih lanjutnya, hal ini akan memengaruhi pola kredit, penarikan, agunan, dan sebagainya. Yang kedua, menurut dana yang diberikan. Yang pertama cash loan seperti KMK dan KI, dan yang kedua non cash loan seperti bank garansi dan letter of credit. Kredit-kredit yang berkaitan dengan transaksi LC dan SKBDN. Yang ketiga, menurut jumlah kredit. Yang pertama kredit korporasi dan 2 kredit retail. Yang keempat, menurut penggunaannya. Yang pertama kredit konsumtif, kedua kredit produktif, dan ketiga kredit profesi. Yang kelima, menurut cara penarikannya. Yang pertama kredit konvensional, dan yang kedua kredit yang menggunakan kartu kredit. Yang keenam, menurut jangka waktunya. Yang pertama kredit jangka pendek, yang kedua kredit jangka menengah, dan yang ketiga kredit jangka panjang. Yang ketujuh, menurut agunan atau jaminannya. Yang pertama kredit dengan agunan umum berdasarkan pasal 1131 KUH Perdata. Yang kedua, kredit dengan agunan khusus termasuk diantaranya fidusia, hak tanggungan, hipotek, gadai, hak penanggungan seperti personal guarantee and corporate guarantee. Dan yang ketiga ada kredit dengan agunan berupa simpanan seperti deposito, giro, tabungan, dan sebagainya. Dinamakan cash collateral, sedangkan jika agunan berupa non simpan dinamakan non cash collateral. Selanjutnya ada perjanjian kredit. Nah, di dalam hal perjanjian kredit ini, objek atau isi perjanjian ini isinya itu merupakan tentang perihal pinjam-meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan hutang. Nah, kalau kita lihat dari sifatnya, perjanjian kredit ini bersifat pokok atau perjanjian dasar atau yang disebut dengan obligatoir. Nah, dalam perkreditan ini, perjanjian kredit itu pada umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Nah, perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau pelengkap. Nah, dengan kata lain, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan itu bergantung pada adanya perjanjian pokok, yang itu perjanjian kredit. Kalau dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit ini perbankan pada umumnya
menggunakan bentuk perjanjian baku atau standar kontak. Nah, Gatot Supramono dalam buku Perbankan dan Masalah Kredit menjelaskan bahwa perjanjian baku itu merupakan perjanjian yang bentuk dan isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditur kembali, kemudian diberikan kepada debitur. Nah, dalam perjanjian baku ini hanya dalam posisi menerima atau menolak hampir tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi. Jaminan dan agunan kredit dilihat dari sudut ketentuan perbankan, pemberian kredit oleh bank memiliki resiko bagi bank. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang Perbankan, pelaksanaannya itu harus memperhatikan asas-asas pengkreditan yang sehat atau Prudential Banking Principle. Nah, lebih lanjut dalam melaksanakan asas-asas pengkreditan yang sehat, sebelum memutuskan untuk memberikan kredit, bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan proyek usaha dari nasabah debitur. Dengan demikian, yang dimaksud dengan jaminan atau jaminan pokok itu merupakan suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 2369 KEP DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit. Nah, keyakinan itu diperoleh bank setelah menganalisis berbagai faktor yang disebutkan tadi di atas, termasuk kelayakan proyek yang didanai dari kredit tersebut. Dalam mempertimbangkan permohonan kredit, apabila bank telah memiliki keyakinan bahwa debitur itu mempunyai kesanggupan untuk mengembalikan pinjaman, artinya telah ada jaminan. Nah, barulah bank meminta jaminan tambahan yang di dalam dunia perbankan disebut agunan atau kolateral. Ini berupa kekayaan atau hak kebendaan. Menurut pasal 1 butir 23 Undang-Undang Perbankan, yang dimaksud agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Lembaga pembiayaan. Jadi pengertian dari lembaga pembiayaan itu berdasarkan dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 itu merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Sementara dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1988 itu diartikan bahwa lembaga pembiayaan itu merupakan suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perusahaan pembiayaan. Nah, perusahaan pembiayaan ini kemudian dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada sewa guna usaha atau leasing. Perusahaan lembaga ini membantu perusahaan mendapatkan finance lease untuk mendapatkan suatu barang yang mendukung proses bisnis mereka. Kehadiran perusahaan jenis ini membantu perusahaan meningkatkan produktivitas mereka dengan membantu pengadaan barang yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis. Yang kedua ada unjuk piutang atau sering juga disebut dengan factoring, di mana perusahaan jenis ini membantu pembiayaan melalui pembelian, penagihan, dan pengaturan piutang jangka pendek yang berasal dari transaksi perdagangan yang dilakukan bisnis sebelumnya. Yang ketiga ada pembiayaan konsumen. Jenis ini memberikan pembiayaan dengan membantu konsumen mendapatkan suatu barang seperti kendaraan, elektronik, dan berbagai barang kebutuhan lainnya, dan konsumen akan melakukan pembayaran kembali dengan cara dicicil. Yang terakhir ada usaha kartu kredit. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang membantu pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan media kartu kredit. Lembaga pembiayaan yang kedua yaitu perusahaan modal ventura atau venture capital company.
yaitu perusahaan yang melakukan usaha pembiayaan atau penanaman modal ke dalam suatu perusahaan yang akan menerima bantuan pembiayaan dalam jangka waktu tertentu. Pendanaan dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, atau pendanaan berdasarkan pembagian hasil usaha atau profit sharing. Lembaga pembiayaan yang ketiga yaitu perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu badan usaha yang didirikan dengan tujuan pendanaan yang berfokus pada proyek-proyek infrastruktur. Pembiayaan ini dilakukan melalui beberapa aktivitas yaitu direct lending atau pinjaman langsung, refinancing, dan subordinated loans. Selanjutnya, kita akan membahas peran lembaga pembiayaan. Peran pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga ini membantu masyarakat mendapatkan pendanaan dengan lebih mudah sehingga bisa terhindar dari rentenir yang biasanya mematok bunga tinggi. Peran yang kedua yaitu membantu pengembangan bisnis. Akses pembiayaan yang semakin mudah membuat pembangunan bisnis menjadi lebih mudah karena mereka bisa mendapatkan berbagai hal untuk menunjang bisnis dengan bunga yang cenderung kecil. Peran yang ketiga yaitu pengembangan infrastruktur. Adanya lembaga pembiayaan membuat infrastruktur dapat berkembang dengan lebih optimal. Hal ini karena banyak pembangunan infrastruktur membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga lembaga pembiayaan menjadi solusi untuk pengembangan infrastruktur. Terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan materi, dan yang selanjutnya adalah kesimpulan. Lembaga pendanaan merupakan badan usaha yang membantu masalah krusial dari usaha atau bisnis, yaitu masalah permodalan. Munculnya lembaga ini diharapkan menjadi solusi untuk membantu pergerakan ekonomi yang sering terhambat karena keterbatasan modal. Selain kepada bisnis, lembaga ini juga membantu masyarakat luas untuk mendapatkan pendanaan sehingga mereka bisa terhindar dari rentenir atau berbagai pihak yang menerapkan bunga besar untuk setiap pinjaman. Akan tetapi, sebagai masyarakat yang baik, Anda harus bijak mengendalikan kredit agar keuangan Anda dapat terkendali dengan baik. Karena daripada menjadi pihak peminjam, Anda bisa menjadi pihak yang mendanai suatu bisnis atau usaha melalui pendanaan bisnis, patungan, atau equity crowdfunding. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi perkreditan dan pembiayaan. Kami berharap agar apa yang kami paparkan dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika ada salah kata ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.